Difungsikannya kembali Hagia Sophia sebagai masjid ini membuat senang jamaah. Tapi apa maknanya untuk umat Islam di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, Hagia Sophia sudah bisa digunakan untuk beribadah bagi umat muslim. Apa makna dari difungsikannya kembali Hagia Sophia ini sebagai masjid, terutama bagi umat muslim Indonesia? Ya, bagi kita umat muslim di Indonesia, perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid tentu memiliki makna yang sangat istimewa, ya. Ini adalah karunia. Pertama, kita mensyukuri ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangan untuk mengubah status museum menjadi masjid Hagia Sophia ini juga perjuangan yang cukup panjang. Setahu saya itu sejak tahun 2012 diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Administrasi Turki, lalu kemudian keluar keputusan ya pada tanggal 10 Juli tahun 2020. Jadi ini proses yang legal, proses yang konstitusional, dan keputusannya imparsial. Jadi keputusan dari Pengadilan Tinggi Negara Turki. Nah, baru setelah itu Presiden Erdogan sebagai pemimpin tertinggi negara itu mengeluarkan dekret ya sebagai tanggung jawab beliau untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tinggi itu. Nah, ini yang patut kita syukuri. Yang kedua, kesyukuran yang kedua adalah Hagia Sophia ini adalah simbol kemegahan Islam, kejayaan Islam. Betul, dia terjadi di masa lalu, tetapi dia memiliki makna untuk saat ini dan yang akan datang. Ini adalah simbol di mana peradaban dunia mengalami suatu dialog peradaban, ya, hubungan, ya, yang begitu erat. Ya, jangan melihat soal ini penaklukan, ini peperangan, ini kemudian akuisisi, bukan. Justru itu menunjukkan adanya toleransi antar umat beragama yang dijaga dan dijamin oleh Sultan sang penakluk kota Konstantinopel yang diubah namanya kota itu menjadi Istanbul, kota Islam. Tetapi hak-hak minoritas, ya, kaum Kristiani, Ortodoks betul-betul dijaga, dihormati, dan mereka dilindungi ya oleh Sultan, oleh undang-undang negara yang terjadi pada saat itu. Meskipun ditaklukkan secara militer dengan peperangan yang memakan waktu 9 minggu dari tanggal 4 April 1453 sampai kemudian hari ditaklukkan jatuh ke tangan umat Islam itu tanggal 29 Mei 1453, tetapi ketika Sultan masuk kota Istanbul, kemudian yang pertama tempat dituju itu adalah Katedral Hagia Sophia, beliau menunjukkan jiwa seorang pemimpin Islam yang sejati, ya. Dia menghargai ya warga Kristen Ortodoks, dia menjunjung tinggi mereka, bahkan dia menunjukkan rasa tawaduknya, kerendah hatiannya, turun dari pelana kudanya, kemudian dia bersimpuh, dia duduk di atas tanah, dia ambil tanah di depan Hagia Sophia itu, lalu dia lepas mahkota sorban putihnya itu, kemudian dia taburkan tanah ke atas kepalanya. Ini menunjukkan seorang yang sangat rendah hati. Baik, Ustadz Fahmi, ini menurut Anda mengapa mengambil momen sholat Jumat sebagai penanda difungsikannya kembali Hagia Sophia ini sebagai masjid? Ya. Jadi ini juga mengulang sejarah masa lalu ketika Sultan Muhammad yang digelari sebagai the Conqueror, ya, penakluk itu, beliau masuk ke katedral itu, lalu kemudian beliau mengambil keputusan mengubah menjadi masjid tanggal 29 Mei hari Rabu. Nah, itu belum dilaksanakan ibadah, ya, baru dilaksanakan di hari ketiga pas hari Jumat. Jadi Rabu penaklukannya, beliau masuk ke Hagia Sophia, kemudian Kamis. Nah, Jumat hari ketiga itu beliau meminta umat Islam, pasukannya yang begitu banyak, ada ratusan ribu, untuk sholat Jumat perdana sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira momentum saat ini juga sama seperti yang dilakukan oleh Sultan Muhammad pada saat itu tahun 1453. Baik.
Ustadz Fahmi, tadi Anda mengatakan Hagia Sophia ini menjadi simbol dari toleransi. Nah, bagaimana untuk menjaga simbol toleransi dan juga jembatan kepercayaan ini agar tidak terjadi kontroversi ke depannya? Iya, iya. Presiden Erdogan dalam pidato ketika beliau menandatangani dekret yang menguatkan putusan pengadilan, itu mengatakan bahwasanya meskipun Hagia Sophia kembali menjadi masjid, namun dia tetap menjadi warisan dunia sebagaimana ditetapkan oleh UNESCO tahun 85 dan tetap terbuka bisa dikunjungi oleh umat non-muslim, oleh turis dari seluruh dunia. Karena ini milik bersama, milik umat manusia. Hanya fungsinya kan dia sebagai masjid sebagaimana yang diwasiatkan seperti bagaimana dalam dokumen wakaf yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad pada tanggal 1 Juni 1453. Jadi sama seperti tempat-tempat yang lain, ya. Banyak warisan dunia yang lain seperti Borobudur, Mbak. Itu kan juga warisan dunia UNESCO, ya. Tetapi tetap juga bisa digunakan oleh umat Hindu untuk melaksanakan misalnya ritual upacara hari-hari keagamaan. So nggak ada masalah, ya. Umat Islam juga bisa ke sana, bisa mengunjungi, ya. Ada keterbukaan dan itu dijamin, ya. Baik. Nah, saat ini difungsikannya kembali Hagia Sophia ini kan dilakukan bertepatan dengan pandemi COVID-19. Apa yang bisa dimaknai dari momen ini? Betul. Iya, COVID-19 ini adalah bencana, ya, bencana kemanusiaan. Semua bencana itu kita meyakini sebagai Muslim, semua itu adalah berasal dari Allah, ya, dengan izin Allah, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini itu, ma asai musibatin illa biiznillah. Semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang salah satu bentuk kesyukuran, ya, rakyat Turki telah mengambil keputusan, kemudian pihak pengadilan dan juga dikuatkan oleh keputusan pemerintah Turki, ini merupakan tanda rasa syukur mereka dan ini juga bisa menjadi momentum baru bagi rakyat Turki dan umat Islam sendiri untuk memupuk optimisme, ya, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi bukan berarti aktivitas kegiatan untuk membangun peradaban Islam ini lalu berhenti. Tidak, kita harus tetap optimis. Kita harus tetap bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kata Allah. Allah akan melihat, Allah akan memberikan hasilnya. Biarkan Allah yang akan melihat hasil kerja kalian, Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Baik, nah dengan bisa kembali beribadah di Hagia Sophia ini, apa yang seharusnya dapat dicontoh oleh umat muslim secara personal di Indonesia? Ya, umat muslim bukan hanya berbangga atau bersyukur atas kembalinya Hagia Sophia ini menjadi masjid, tetapi juga ini harus menjadi simbol, ya. Di balik itu ada simbol bahwasanya ini kan museum selama 86 tahun, ya, setelah 481 tahun menjadi masjid lalu berubah tahun 34 menjadi museum. Ini kan simbol sebenarnya ini barang mau disekulerkan. Ini simbol bahwa saat itu Turki disekularisasi. Karena si museum ini seolah-olah ingin mengatakan, memberi pesan Islam itu ya dimuseumkan saja, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Umat Islam harus kembali ke jati dirinya. Nah, yang kedua, ya, ini adalah simbol bagaimana kita harus memakmurkan masjid. Ya, di Turki itu di depan Hagia Sophia itu juga ada Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmed. Ya, itu banyak turis juga dikunjungi. Tetapi belum jamaah yang sholat di sana pun belum terlalu banyak. Maka itu ini menjadi PR bagi umat Islam bagaimana kita memakmurkan masjid, bukan hanya euforia kembalinya simbol kejayaan Islam itu digunakan kembali sebagai masjid. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mesti memakmurkan masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Demikian pesan Allah dalam surat At-Taubah 109 bahwasanya kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan kita mengisi rumah-rumah Allah itu dengan niat apa? Yuhibbul mutatahhirin, ya, untuk mensucikan jiwa kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku kita, dan kemudian juga untuk meningkatkan kontribusi umat Ustadz muslim di Fahmi. dunia ini untuk berkontribusi pada membangun peradaban dunia. Baik, terima kasih atas informasinya Ustadz Fahmi. Ini menjadi simbol toleransi dan juga keterbukaan untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.